Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan melanjutkan supremasi mereka di sepak bola Italia dengan mendominasi ajang Grand Gala del Calcio 2024 yang digelar di Milano. Ajang ini merupakan versi Italia dari PFA Awards, di mana penghargaan diberikan berdasarkan pilihan Asosiasi Pemain Sepak Bola Italia AIC. Sebagai kampiun Serie A musim lalu, Inter Milan menjadi pusat perhatian dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk pemain terbaik tahun ini, pelatih terbaik, dan klub terbaik. Berikut adalah sorotan utama dari malam penghargaan tersebut. Lautaro Martinez sebagai pemain terbaik. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah penampilan luar biasa sepanjang musim lalu. Gelar Capocannoniere alias top skor dengan torehan 24 gol menjadi bukti kontribusi krusial Lautaro dalam membawa Nerazzurri meraih gelar Serie A. Lautaro terus menunjukkan kepemimpinan dan ketajamannya di lini depan, menjadikannya sosok tak tergantikan dalam skuad besutan Simone Inzaghi. Simone Inzaghi sebagai pelatih terbaik. Di bawah asuhan Simone Inzaghi, Inter Milan tampil dominan sepanjang musim 2023-2024, memenangkan gelar Serie A dengan selisih poin yang meyakinkan. Penghargaan sebagai pelatih terbaik tahun ini menjadi pengakuan atas strateginya yang brilian dan kemampuannya memanfaatkan potensi penuh tim. Marcus Thuram dengan gol terbaik. Penyerang Inter Marcus Thuram mendapatkan penghargaan untuk gol terbaik. Gol spektakuler yang ia cetak dalam kemenangan 5-1 atas AC Milan di Derby della Madonnina terpilih melalui voting publik. Gol ini bukan hanya indah secara teknis, tetapi juga menjadi simbol dominasi Inter atas rival sekotanya. Inter tim terbaik. Inter Milan mendominasi susunan tim terbaik tahun ini dengan 6 pemain mereka masuk dalam daftar, termasuk Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Lautaro Martinez. Selain itu, pemain muda Inter Francesco Pio Esposito juga mendapat penghargaan sebagai pemain muda terbaik. Grand Gala del Calcio 2024 menjadi malam yang luar biasa bagi Inter Milan. Dominasi mereka tidak hanya terlihat di lapangan, tetapi juga di panggung penghargaan. Dengan skuad yang solid dan pelatih visioner seperti Simone Inzaghi, Inter tampaknya siap melanjutkan kejayaan mereka di musim-musim mendatang. CEO Fiorentina Alessandro Ferrari mengatakan bahwa Inter Milan adalah klub pertama yang menghubungi La Viola terkait kondisi Edoardo Bove setelah mengalami situasi darurat medis di tengah pertandingan pekan ke-14 Serie A di Stadion Artemio Franchi. Hal ini diungkapkannya dalam sesi wawancara dengan wartawan via FC Internews, di mana Ferrari menyebut Nerazzurri adalah klub pertama yang menghubungi Fiorentina untuk menanyakan kondisi sang pemain setelah insiden tersebut. Setiap klub telah menghubungi kami untuk menanyakan tentang kondisi Edoardo Bove. Inter adalah yang pertama, ujar Ferrari. Sementara itu, laga tunda akan dimulai dari menit ke-17 karena saat pertandingan dihentikan, waktu menunjukkan menit ke-17. Maka ketika laga dilanjutkan nanti, pertandingan akan dimulai dari waktu tersebut dengan kondisi yang sama seperti sebelum penghentian. Keputusan ini mengikuti aturan resmi yang berlaku dalam situasi pertandingan yang terhenti karena kondisi luar biasa
seperti kasus darurat medis. Namun jadwal yang padat untuk kedua tim membuat kelanjutan pertandingan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Menurut laporan, pertandingan kemungkinan baru akan dilanjutkan pada Februari 2025. Andreas Christensen saat ini menarik perhatian dari dua klub besar Italia, Juventus dan Inter Milan. Meskipun ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya akan tetap bertahan di FC Barcelona. Bek asal Denmark ini sedang dalam masa pemulihan cedera dan menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memulihkan kondisi fisiknya agar dapat kembali bermain dan membantu timnya di lapangan. Menurut laporan terbaru, baik Juventus maupun Inter Milan sedang mempertimbangkan langkah serius untuk mendapatkan jasa Christensen. Ketertarikan kedua klub raksasa Serie A ini tidak mengejutkan, mengingat reputasi Christensen sebagai salah satu bek tengah yang solid di Eropa. Selain itu, ketertarikan Juventus dan Inter Milan pada Christensen juga menjadi bukti bahwa kualitasnya tetap diakui di kancah sepak bola internasional. Meskipun saat ini ia sedang tidak aktif bermain. Jika benar terjadi, transfer Christensen ke salah satu dari kedua klub ini dapat memberikan keuntungan besar baik bagi pemain maupun klub yang berhasil merekrutnya. Dalam konteks Juventus, Christensen dapat menjadi solusi untuk memperkuat lini belakang mereka yang mulai kehilangan konsistensi dalam beberapa musim terakhir. Sementara itu, bagi Inter Milan, kedatangan Christensen akan menjadi tambahan berharga untuk menjaga stabilitas pertahanan mereka, terutama setelah kehilangan beberapa pemain kunci dalam beberapa jendela transfer terakhir. Bocoran jersey baru Inter Milan untuk kampanye musim depan 2025-2026 telah muncul di dunia maya. Informasi ini pertama kali diungkap oleh Footy Headlines, situs terpercaya yang kerap membocorkan desain jersey klub-klub top dunia sebelum rilis resmi. Bocoran tersebut menunjukkan desain jersey yang mengusung identitas klasik Inter dengan pola garis hitam dan biru nerazzurri. Namun ada sentuhan baru yang cukup mengejutkan, warna hitam pada bagian bawah jersey berubah menjadi abu-abu. Gradasi ini memberikan nuansa modern dan segar pada seragam yang sudah ikonik tersebut. Detail lainnya mencakup logo Nike, 2 bintang Inter, dan logo klub yang semuanya berwarna biru cerah celeste. Warna ini memberikan kontras yang menarik dan mempertegas elemen-elemen penting pada jersey. Penyerang muda Inter Milan Francesco Pio Esposito mengatakan bahwa memperkuat tim utama nerazzurri adalah sebuah mimpi baginya. Dalam sesi wawancara di acara Grand Gala del Calcio via FC Internews, striker berusia 19 tahun itu menyampaikan ambisinya bersama klub induknya Inter Milan. Esposito saat ini sedang menjalani masa pinjaman keduanya di Spezia, tim yang berlaga di Serie B. Setelah musim lalu menjadi pengalaman pertamanya bermain di level senior, musim ini Esposito menunjukkan perkembangan pesat. Jika sebelumnya ia lebih banyak beradaptasi dengan ritme sepak bola profesional, kini ia menjadi salah satu pemain kunci Spezia dalam upaya mereka kembali ke Serie A. 7 golnya sejauh musim 2024-2025 ini menjadi kontribusi penting membantu Spezia menembus posisi 3 klasemen sementara Serie B hingga pekan ke-15. Apakah Anda memikirkan masa depan di Inter? Bermain di tim utama Inter adalah impian saya. Setelah menghabiskan 10 tahun di sektor pemuda, di mana saya mewakili Inter di seluruh dunia. Kita semua tahu betapa tingginya standar di Inter. Saya harus mengambil langkah demi langkah dengan tenang. Keputusan Inter untuk meminjamkan Esposito kembali ke Spezia, alih-alih ke klub Serie A,
tampaknya membuahkan hasil. Pemain muda ini kini semakin matang, baik dalam permainan maupun mentalitas.